Orang gym, gue gym. Oke, orang tidur, gue masih gym. Orang liburan, gue masih gym gitu. Udah kayak no life hidup gue. Gym, Senin sampai Sabtu. Ya mudah-mudahan mentalnya bisa apa ya? Bisa bertumbuh juga gitu. Ya. Jadi mental nggak mau kalahnya tuh Harus ada dulu. gitu. Jangan udah kepepet baru ada. Betul, Gitu kan. betul. Mudah-mudahan dari awal bisa kayak gitu. Modal Karena awal tuh ya. Ada yang namanya IQ dan EQ. Ya dong. Karena basket adalah olahraga yang sangat dinamis. Sepersekian detik lo harus bisa memutuskan. Apakah lo mau passing, apakah mau shooting, and so on. Dan lanjutan-lanjutannya. Ada nggak sih cara untuk melatih nih, Coach Cacing, Devta? Apa ya, namanya juga Persaingan ya? Bukannya cuma persaingan, ini bisnis gitu loh. Iya. Saya selalu menekankan itu. Ini bisnis. Selalu gitu. ya? Iya. Udah. Apa kabar semuanya? Welcome to the home of fighters. Siapa lagi kalau bukan Amarta Hang Tua. Kali ini bersama dengan saya, Bung Econ atau Edison Wardana. Dan di sini kita mau ngebahas banyak banget teman-teman. Juga kita akan spill beberapa gosip-gosip dari manajemen Amarta Hang Tua. Seperti apa sih mereka di tahun 2025 nanti untuk menghadapi kompetisi di season yang baru. Nah, kali ini saya tidak sendirian aja. Ya, tentunya saya bersama dengan teman-teman saya. Teman-teman lah ya, angkatannya sama soalnya sebenarnya ya kan. Ya enggak? Oh, salah ya, lebih muda ya. Paling tua lu. Oh iya benar juga. Masih lebih tua saya. Anyway, sebelah kiri saya sudah ada Coach Wahyu Hidayatjati. Halo, Coach. Sip. Selamat siang, Coach. Siang. All good? Sehat-sehat? Good so far. Oke, dan tentunya salah satu pemain andalan, ya pemain legend juga, belum legend lah, masih Belum. main, Masih masih muda. kenceng, masih muda. Difta Pratama, Halo. selamat siang, apa kabar Selamat Difta? siang. Sehat-sehat semuanya? Sehat alhamdulillah. Wah, ini keren banget nih. Saya senang banget ada di sini dan saya juga pengen ngobrol-ngobrol sama mereka sebenarnya teman-teman. Bagaimana sih keadaan mereka di dalam tim Amarta Hang Tua itu sendiri. Nah, karena sudah ada pelatihnya, sudah ada pemainnya, ya nggak salah kalau sekarang saya buka untuk pertanyaan langsung kepada pelatihnya nih. Guys, kita kesini mau ngobrol-ngobrol ya mengenai Amarta Hang Tua juga. But anyway, kita juga banyak banget dari dapat support gitu ya secara klub Amarta Hang Tua, salah satu klub yang secara kalau yang saya lihat dari luar nih Cing ya Difta ya. Kontrak sudah diperpanjang dari yang tahun kemarin hanya menghandle berapa game. Interimnya enggak. Itu kayak dapat extension gitu kan. Kalau tahun kemarin handle Hang Tua, misinya adalah Mission Impossible. Nah, kali ini punya misi apa nih? Misinya Coach Cacing. harus mission accomplished kali ya. Nah, harus mission accomplished. Oke, what is the mission? Apa ya? Kalau dari manajemen ya apa namanya? First step-nya itu playoff dulu. Oke. Terus habis itu kalau bisa ya go all the way up. Kalau kita bisa semifinal, bisa final, terus go all the way up lah. Kita nggak pernah tahu sampai di mana ujungnya. Itu sih poinnya. Iya, benar. Nah, tapi pertanyaan yang berikutnya adalah apakah itu tantangan buat Coach Cacing akhirnya memperpanjang kontrak atau gimana? Sebenarnya sih nggak semata-mata itu karena gini. Kalau gua ngelihatnya Hang Tua ini ya penasaran aja gitu loh. Kenapa setelah beristilahnya ya ketemu meeting beberapa kali sama owner ya karena ganti-ganti ada 9 owner nih. Pertama datang si A, si B nggak datang. Ada 9 datang si hari B. meeting berarti ada 9 hari meeting itu berarti. Jadi sempat beberapa kali meeting dengan dengerin mereka dengan apa namanya visi mereka gitu kan. Ternyata agak unik gitu. Uniknya kenapa? Tim dengan ya istilahnya support yang sangat besar. Tetapi secara prestasi nggak linier gitu. Nah ini yang menjadi kenapa ya terus terang ya saya sendiri jadi ya mungkin jadi tertantang juga sih sebenarnya nggak semata-mata datang ke sini cuman karena ya secara apa sih finansial dan segala macam ya. Tapi lebih juga itu faktor X-nya itu ya ada tantangan gitu. Saya suka tantangan. Challenge-nya ya, challenge-nya. Waktu itu di klub yang huruf depannya N, sukses membawa, ya nggak? Ya oke, itu menjadi ya bagian di story buat saya sih. Historical ya. Historical. Sebelumnya juga saya CLS Knight juga.
juga orang doubt saya karena apa ya, kayak rookie coach gitu kan, nobody, tiba-tiba somebody. Ya, itu aja. Saya ya itu jadi berharap ya di Hang Tuah ini ya tantangan itu saya bisa deliver aja sih. Oke, tadi mengutip sedikit kata-kata dari Coach Cacing ya. Ada tim yang disupport dengan begitu banyak sekali elemen-elemen yang sangat menunjang tapi belum ada di tier up gitu ya klub ini. Sebenarnya kalau secara prioritas nih Coach Cacing, apa sih yang perlu yang terlebih dahulu di regenerate kah? Apakah regenerate terus terang adalah sourcesnya, humannya dulu nih, karena bagaimanapun kan mereka eksekutornya. Ya. Sebagai eksekutor, kalau mereka tidak bisa melakukan apa ya tugas yang sudah direncanakan dan sudah disepakati bareng-bareng, artinya kan ya nggak kemana-mana juga gitu loh. Makanya kenapa ya saya coba upgrade mereka dari sisi fisik. Saya sampai manggil balik ya partner saya lama lah itu. Pak Paulus? Bukan. Oh, bukan Om Paulus lagi ya sekarang ya? Namanya Prasetyo. Dulu saya kerja waktu saya di Aspak. Nah, terus dia bawa juga dia ke tim nasional. Terus saya kemarin sebelumnya juga sebelum di lengser ke Prabon juga bareng dia. Gitu, sebelum saya ke Hang Tuah gitu kan. Jadi saya ya benerin dari sisi itu dulu. Karena apa? Karena menurut saya ya fisik itu sangat-sangat penting untuk ya sebelum next step-nya. Setelah itu nanti setelah fisiknya baik ya kita kerjain yang lain gitu. Karena bagaimanapun itu PR terbesar kalau menurut saya. Karena saya tes waktu di pertama saya masuk di Div ya. Waktu saya ngurusin Hang Tuah jadi interim coach itu, ya saya sedih sih ngeliat bib tes. Bib tesnya itu saya sedih. Bukannya saya mau ketawa, sedih. Saking mau ketawa udah nggak bisa, jadi sedih gitu. Jadi menurut saya hanya satu pemain yang bisa lolos untuk bermain di level pro menurut saya. Untuk bib tes. Untuk bib tes. Bib tes kan itu kayak ya? pintu masuk utama lah istilahnya. Sebelum jadi Betul. pemain atlet lah. Wah, luar biasa banget. Gitu. Ternyata tetap balik lagi ke human resources dan salah satunya ada di sini nih depan kita sekarang nih teman-teman nih Difta Pratama nih. Sisanya. Ya Difta mewakili para pemain, Difta. Kehadiran Coach Cacing gitu. Pertama kali kamu ya kalau flashback ke season yang tahun lalu gitu kan, dia masuk di ujung dari salah satu apa ya fase akhir, apakah Hang Tuah akan masuk apa tidak? Itu kan ya saya sangat mengerti ya, nggak semudah itu membuat satu tim yang akan jadi tim yang solid ya. Betul. Nah, kalau pada saat pertama kali Coach Cacing terpilih itu perasaannya apa sih? Belum latihan nih. Pokoknya hari pertama itu saya ingat Coach Cacing masih duduk di atas tuh di home kita. Coach Cacing ngeliat dari atas, kita latihan kan sama Coach Bom dulu kan. Iya. Terus ada cerita lucu, ada beberapa tim itu emang kita tuh bagi berapa tim, ada tim gelap, tim hitam, tim gelap, tim terang, ada satu tim buka baju tuh. Masih berlaku tuh ya? Masih berlaku. Ada kostumnya lagi, baju. Itu pas tim buka baju kita ngeliatin gitu kan, kita sambil obrolan antar pemain gitu kan. Kenapa begini ya? Pas dilihat emang, ini tim overweight ya buka baju gitu kan. Mas Cacing mau ngeliat di situ aja tuh, maksudnya dari segi fisik tuh emang ya concern banget lah dia gitu kan. Pas ada back to back game, tiba-tiba emang game kedua itu kita benar-benar nggak nanjak banget. Maksudnya di tes fisiknya emang benar semuanya. Apa dia omong itu benar, kita emang ini sedih banget gitu ya. Iya. Coach Cacing tadi istilahnya sedih. sedih nih. Jadi sebenarnya banget pokoknya begitu drop banget deh. Jauh kata Mas banget. Cacing bilang, ya paling cuma 1-2 orang pemain yang bisa ngikutin saya. Emang benar, itu sih benar banget. Berasa tuh ya. Berasa banget ya. Berasa banget. Yang hasil tesnya di atas tuh emang benar. Orangnya ya bisa ditebak lah. If. Langsungnya saya bacain Sama if. Dandung lah berdua itu kemarin tuh. Yang umurnya masih muda. Muda kayak kita kan kayak yang lain tuh ya. Udah hosah tuh ngejar itu ya. Ya nggak masuk menit keberapa udah merasa kayak di. Ya udah ketinggalan lah. Ibaratnya dia pakai Ferrari makin kencang, kita udah pakai outletnya situ loh, makin pelan gitu. Itu kan kemarin juga kan terbukti kan kalau kita udah prepare lah istilahnya. Kayak Indonesia Cup kan. Kita selalu compete sampai kuarter 3. Betul. Mau lawan Dewa pun kita compete kuarter 3. Kuarter 4 bablas. Ya itu bensinnya belum cukup. Iya. Mesinnya kita lagi gede ini, tapi kan kapasitas bensinnya belum gede juga. Ya proses lah menurut saya.
Nah, proses itu nanti kan pada akhirnya ada seleksi alam. Iya. Siapa yang stay, siapa yang out. Iya. Yang out adalah orang-orang mungkin ya dalam tanda kutip emang kemampuan segitu atau emang nggak mau lagi untuk nge-push dirinya. Itu aja. Saya udah bilang ke pemain juga sih. Ya saya bilang, ya maaf aja ya, bukan saya jahat, saya nggak ada kata jahat, saya di sini hanya bisnis. Either saya bisa perform atau saya out. Sama juga kalian, kalau kalian nggak bisa perform, ya kalian out. Sesimpel itu aja. Ya soalnya kan Coach Acing udah punya komitmen ya, punya visi, punya misi yang harus harus dipenuhi ketika menandatangani kontrak. Gitu ya. Padahal sebenarnya kita balik lagi ke stamina nih. Yang namanya olahraga kan cuma ada dua, train sama untrain. Seperti itu kan. Nah ketika mau train, tapi harus di-equip juga sebenarnya, Div. Bener nggak sih? Dari makanan, dari suplemen gitu. Itu pengaruh banget nggak sih? Kan dulu iya pasti pengaruh. Badannya kayak itu. Jangan bilang lah, nggak enak sama yang lain. Bener. Pemain saya langsung drop ini kalau ngomongin zaman dulu. Saya usul deh sama manajemen itu, foto di zaman dulu dipasang aja. Ada cara dikit Mas. Gimana Bung? Hari pertama Coach Cacing kita home, Coach Cacing, ayo abis makan malam ada yang mau nge-gym nggak? Mas saya nggak ada yang mau ikut. Iya, back to back itu. Kalau perhatian. Back to backnya bukan makanan, back to backnya gym. Nggak ada yang mau ikut satupun gitu. Ya karena emang setahu saya ya, teman-teman, memang gaya berlatihnya beliau ya kayak begitu. Makanya dia ada di level yang paling atas, dan itu yang berusaha saya dia coba terapin ke Hang Tua sih sebenarnya standarnya ngomongin standarnya ya. Ya harus ada di situ gitu untuk mencapai apa yang diinginkan kan. Iya betul. Ya sekali lagi balik lagi ke fisik gitu kan. Kalau misalnya fisiknya nggak menunjang ya agak sulit ya. Mau dipaksa gimana, udah quarter 4 udah habis bensin nih, kelar udah tuh. Padahal mesinnya kita gedein, bensinnya nggak cukup ya udah ngempos juga. Bener juga. Even though pemainnya ada 12. Sekarang lebih dari 12 Pak di game line up ya 12 itu ya. Emang nggak nolong sama sekali. Nggak nolong karena gini, persamaannya adalah bensinnya ya juga nggak sama misalnya. Kalau kita misalnya punya 12 pemain dengan 12-12-nya itu punya kemampuan fisik yang sama, dengan level bermain yang sama, itu pasti nolong. Cuman anggap ya 5 pertamanya punya kemampuan fisik yang bagus. Tapi begitu masuk 2 orang, kan ada yang timpang mesinnya. Ya pasti. Ya jadi ya begitu. Ya. Nggak bisa nyamain pace-nya yang sebelumnya ya Difta ya. Betul. Nah itu yang kenapa banyak gitu ya. Begitu ganti 1, ganti 2, ganti 3 makin drop. Yang makanya jadi concern banget kita sekarang dari awal musim baru ini kita Mas Cacing mulai, kan Kapres belum join tuh. Iya. Mas Cacing tuh selalu, ya nanti ya sabar tunggu kalian ya. gitu. Sekarang fisiknya on the court sama saya dulu. Katanya nanti sabar ya, tunggu kalian gitu. Ini udah menyimpan strategi gitu ya. Yang banget di kepala Coach Cacing ya, mau gimana ya? Kita kalah bukan karena ibaratnya kita bertarung, yang kita tahu kita kalah. Gitu, bukan kita bertarung kita bakal tahu kita menang. Kenapa? Kita sudah ada nilai minus. Minusnya mana? Di fisik. Gitu loh. Sebelum kita bertarung udah kita punya minusnya di situ. Itu padahal latihannya 2 jam loh guys. Mainnya tuh paling cuma 10 menit ya. Kalau mau ditotalin 12 menit. Tapi bisa menguras fisik yang sudah dilatih berkali-kali ya. Bener, 2 jam. Dan habis dalam waktu 15 menit gitu ya. Bener. Nah, kan orang banyak bertanya. Kan latihan 2 jam per hari. Kenapa sih kok 14 menit kayaknya capek banget? Kira-kira karena kan ibaratnya 2 jam kan kalau ngomongin itu kan duration gitu ya. Tapi kan kalau kita ngomongin bermain di game kan high intensity, beda. Gitu loh. Belum lagi ada pressure-nya. Ya. Ibaratnya kalau orang lari maraton, ya lari aja gitu dengan pace begitu. Dengan pace seperti itu. Sama, tapi kalau dengan basket kan bedanya ada up and down. Kadang sprint, kadang ini. Kadang dia harus bergerak ke kanan ke kiri, kadang harus loncat, banyak movementnya gitu loh. Nah itu yang mungkin membuat otot-otot bekerja lebih banyak lagi, dan itu yang membuat lebih capek. Belum lagi dimarahin pelatih mungkin ya, nggak sesuai dengan game plan lah. Terus apalagi pemain mulai punya ibaratnya punya pemikiran lain lah. Bayangin satu pemain punya pemikiran lain, 4 orang nggak tahu, kan bubar juga. Ya benar gitu. Benar juga. Makin frustasi lah dia. Ditekan di atas, di bawah gitu. Dalamnya juga udah nggak bisa nih ototnya. Benar. Nah kalau kita balik ke season yang sebelum ada Coach Cacing ya, Difta ya. Terus and then kemudian dia ada terus perubahan yang langsung dilihat secara fundamental adalah fisik gitu ya. Dan semua pemain mengiyakan itu ya, kecuali ya 2 orang itu yang emang masih muda banget yang nggak kenal capek. Istilahnya seperti itu ya.
Terus gimana kalian bisa keep up sama dua orang ini ya, Divta? Atau dua orangnya jangan udah mulai frustasi, ini yang lain tua-tua banget sih, nggak lari-lari, atau gimana, Div? Ngimbangin yang si dua orang ini yang dengan stamina yang luar biasa nih. Sebenarnya ya itu maksudnya jadi apa ya? Jadi kendala juga jatuhnya kan. Kayak Coach Cacing maunya kayak defend, full court gitu kan. Oke, itu lakuin 2-3 menit, habis itu udah nggak kena lagi gitu. Begitu kan. Udah defense, begitu offense udah kelar tuh ya. Udah, iya. Lari lah pasti nggak bisa bergerak. Yang bertahan Alvar, Dandu, yang muda-muda tuh ya gitu kan. Oke. Jadi ya itu kayak apa ya? Kayak si malakama juga jadinya buat kita sendiri gitu kan, dengan high intensitasnya Coach Cacing mau di lapangan, tiba-tiba ya tapi dengan bensin seadanya lah, bisa dibilang kan waktu itu kan, jadi ya kitanya setengah mampus juga jadinya gitu kan. Pasti berasa banget itu ya kalau fisik udah ini. But anyway, kalian berdua nih sebelum di Yangto pernah di satu tim gak sih yang sama? Timnas lah. Timnas 2017. Nah, Rookie Timnas ya. Rookie Timnas Dita, saya ingat banget 2017 silver ya. Silver medal. Nah itu sama nggak yang diterapkan sama Coach Cacing di Timnas sama yang sekarang? Sama, nggak ada bedanya. Dulu waktu di Timnas pagi itu kita ada ekstra ya. Buat yang anak-anak muda tuh. Ekstra tuh ya buat accelerate mereka yang muda-muda, karena kan rata-rata gini loh, banyak yang rookie buat Timnas, persepsinya beda. Kalau sudah pernah di Timnas kan punya pengetahuan, ya bakal beginilah pelatihnya maunya. Nah kalau dari rookie yang baru masuk ke Timnas kan ibaratnya masih banyak hal yang kosong gitu. Jadi kita isi. Kita latihan untuk yang rookie-rookie itu sekitarnya 1 jam 1 jam setengah. Pagi. Ada tambahan tuh. Tambahan. Jam berapa tuh, Coach? Jam 10 sampai 11 setengah 12 lah. Iya. Karena jam 12 makan siang, jam 2 mereka latihan lagi sampai jam 5. Nge-gym dulu. Iya, gym dulu baru lapangan. Pras, bis nge-gym baru ke lapangan. Dan itu bulan puasa loh beberapa hari. Gitu. Bulan puasa ya, kayak gitulah gambarannya, bisa ini sendiri lah gitu. Ya ampun. Emang pada zaman 2017 itu emang rookie-nya tuh banyak banget ya, Coach. Banyak yang banget. 6 orang ya rookie. Iya. Saya, Abraham Damar, Kevin Yonas, Vincent Kosasi, Firman Dwi, Hardianus. Itu rookie semua tuh 2017. Itu, ya. Gila nggak berasa ya 7 tahun yang lalu loh. Is it? 2000 tahun? Apa tahun yang lalu? 7 iya kan, 7 8 kan. But anyway, luar biasa banget. Karena kan ini udah kelihatan ya secara fundamental adalah fisik. Fisik juga harus ditunjang dengan beberapa elemen. Betul dong? Selain tidur cukup, makanan yang bergizi, and then nutrisi nih. Ya suplemen lah kita perlu. Ini suplemen nih, suplemen perlu banget nggak? Kan Coach Cacing kan mengkonsumsi juga. Zaman saya mana ya konsumsi gitu. Mereknya sama mereknya udah ada dulu, namanya Optimum Nutrition dulu udah ada. Udah ada zaman saya. Nah, itu ngaruhnya kemana sih, Coach? Kalau saya kan, saya tuh pakainya whey protein ya, lebih ke whey protein karena ya saya perlu cadangan tenaga. Ya, karena kan kalau olahraga capek habis segala macam, saya suka gym. Saya dulu gym udah kayak gym rat lah orang bilang, karena Senin sampai Sabtu saya gym gitu loh. Jadi kalau orang tidur saya gym. Sampai sekarang kayaknya. Sampai sekarang saya masih lihat. Kalau sekarang mah seminggu ya masih tiba-tiba lagi bench press gitu. Ini apa sih? Pokoknya kemarin siapa yang ngeliat? Oh katanya. Iya, gue ngeliat gue lagi mau latihan lagi mau kemana, Mas Cacing keluar dari tempat gym di Bintaro tuh katanya. Oh man. Woi masih berarti. Nah ini habit-habit ini yang kayaknya lagi berusaha lu copy paste ya, Coach ya. Iya, karena gimana ya? Karena gini, kalau gue sih prinsipnya gini, apa yang dulu gue pernah lakukan dan hasilnya baik, gitu loh. Gue coba terapkan ke pemain, gue coba istilahnya tularin juga ke mereka mindsetnya gimana gitu loh. Cuman jangan juga istilahnya kayak gue over juga sih menurut gue ya dulu. Orang gym, gue gym. Oke, orang tidur, gue masih gym. Orang liburan, gue masih gym gitu. Udah kayak no life hidup gue. Gym, Senin sampai Sabtu. Ya susah juga zaman itu mainnya Madera nongkrongnya. Sama ada namanya Hence Poyo juga. Dulu namanya Hence Poyo tuh kayak personal trainer gue gitu lah. Dalam tanda kutip gratisan gitu loh. Karena pertemanan jadi gratis. Dari situ tahu betapa pentingnya gym. Gitu. Kalau dulu taunya cuman angkat besi tapi nggak tahu poinnya gitu. Ya.
gitu. Ya, Tapi kan setelah mereka bergaul, mereka tahu cara makannya gimana, konsumsi kayak suplemennya juga kan gitu loh. Apalagi sekarang apartemen gua disuplai sama begini nih, harusnya sih kebangetan kalau kalian ini pemain-pemain ya, saya ngomong kalau nanti pemain nonton, kebangetan lu pada kalau lu udah dikasih disupport sama Optimum Nutrition ini lu nggak bisa perform, badan lu nggak lebih bagus dari gua, lu kebangetan. Ya kan, ini udah free of charge. Dulu gua bayar sendiri. Mesti bayar sendiri. Gue ingat tuh 850.000 di zaman itu. Zaman dulu keluar duit 850 setiap bulan. Ini free. Jadi kebangetan kalau mereka nggak bisa perform bagus. Badan punya badan bagus. Kayaknya target Hang Tua tahun ini meningkat, guys. Makanya. Udah berapa? Jadi ada kesempatan gue nyiksa ntar. Badan masih jelek, gendut, gue siksa. Berat naik. Gitu, enak banget. Berat naik. Jangan-jangan di lapangan ada timbangan. Belum ada sih, tapi gue lagi berpikir gitu. Gue mau tes body fat segala macam karena sempat diskusi sama manajemen, acuan body fat setiap atlet kayak perlu juga gitu, karena mereka juga buat performa juga buat challenge buat mereka. Kenapa? Agility. Mereka ini kan ibaratnya elit atlet nih, kan harus punya body appearance bagus, standarisasi gitu. Betul. Masa datang lapangan ibaratnya maaf kayak masuk TV juga nggak enak liatnya gitu. Kita pakai baju basket kan shirtless gitu kan, pakainya kelihatan. Ini udah kayak tangannya kan nggak ada bulat semua, bapak. Nah itu makanya udah ngomong manajemen bahwa nanti ada standarisasi body fat. Ya mudah-mudahan bisa ditaruh di kontrak mereka, mereka lebih awareness ya. Karena ini mesti sebagai manajemen memang harus ngejagain dari semua sisi ya. Iya. Ya, jadi sekarang pemain udah nggak ada alasan nih. Nggak ada alasan. Ini udah disupport Optimum Nutrition. Nah, udah berapa lama Difta anak-anak mengkonsumsi? Udah dari awal tuh kita sebenarnya udah konsumsi ini ya, cuman kan musim sebelumnya nggak terlalu intens. Iya, nggak di gym tuh nggak terlalu yang intens, cuma sekedarnya aja gitu kan. Nah, cuman kan dengan sekarang kita kebetulan di mes tuh ada gym. Jadi benar udah ada nutrisinya, udah ada whey pro-nya, udah ada aminonya, ada gymnya. Udah nggak ada alasan tuh. Udah nggak ada alasan. Jadi ada pelatih fisiknya. Ada pelatih fisiknya gitu kan. Enak kan? Dulu nyari sendiri, bayar sendiri gitu loh. Semua sendiri. Gajinya rata-rata air, kan gajinya udah enak. Kerjanya rata-rata air. Iya gitu kan. Jadi gimana, Div? Lu mau bangun tidur, tinggal ke meja makan gitu kan, lu bikin sendiri, lu nge-gym, udah gampang sekarang. Karena pasti kan dipakainya before after. Iya. Iya dong, coach. Ada kan ada before after ini. Ya ada before afternya kan. Before-nya before workout gimana? After buat recovery tetap ada gitu. Wah, ini sih luar biasa sekali ya sebenarnya kayak begini ya. Apa yang beda, Difta? Beda dalam artian dari ini di luar sugesti ya. Di luar sugesti. Walaupun memang ada beberapa PR secara fundamental fisik tetap harus di-upgrade gitu ya. Karena kan interval game, stop, go, kanan, kiri, itu kan beda banget sama yang namanya maraton. Nah, apa sih yang dirasain Difta sejauh ini? Sejauh ini sih saya cukup bukan satisfied nggak? Iya, saya ini juga karena kayak itu disupport tadi kan kebetulan emang lagi rutin-rutinnya nge-gym, semangatnya nge-gym, tiba-tiba disupport sama Optimum gitu kan. Jadi kan nggak bisa dipungkir lah, habis nge-gym pasti ngaca sama anak basket, pasti begitu deh ya gitu kan. Habis nge-gym pasti ngaca gitu kan. Terus bukan. Sama dia kan ada kayak amino energy gitu kan buat jadi kata kalau latihan gitu emang dibikinin tuh sama official. Jadi latihan capek-capek gitu kan, minum enak banget itu. Dan pas kita masuk ngegas lagi gitu kayaknya pengen latihan terus ya. Gitu. Kayaknya pengen latihan terus. Padahal udah 2 jam lewat. Tapi sebenarnya kan punya batas ya, coach. Tapi latihan gym itu kan ada limit. Sebenarnya tergantung ya programnya satu. Terus seberapa kayak orang bilang kan ada lu go hard nggak setiap lu nge-gym. Misalnya let's say ada kebetulan gue ada sekolah dulu ya. Dikit-dikit lah tau lah. Kamu udah amat. Nggak polos-polos banget. Jadi dibilang gitu kalau lu go hard, terus programnya misalnya lagi misalnya 4 kali 8 reps gitu, 4 set kali 8 reps. Lu belum ngelakuin 8 repsnya abis-abisan,
ya benar-benar habis, biasanya nggak perlu waktu lama sebenarnya workout. Paling 45 1 jam lu done. Intens, selesai. Tapi intens. Cuman kadang-kadang ya saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu dari pemain ya. Apakah simpen enggak apa enggak gitu loh. Ada yang suka ini sebenarnya bisa kuat angkat 50 nih. Tapi karena waduh ntar untuk set keempatnya nggak kuat nih. Katanya cuma 40 aja deh biar kuat sampai 4 gitu loh. Nah, itu lagi balik lagi pemainnya masing-masing. Orangnya masing-masing. Karena kan nggak bisa kita kontrol maksudnya dalam arti gini, kita bukan polisi ya, maksudnya lu harus begini kalau nggak gue hukum kan nggak bisa begitu, apalagi di era sekarang gitu kan. Ya paling kita ya reward and punishment paling gitu. Eranya tuh beda banget ya. Beda. Apa sih era kalau tadi kan kita ngomong gaji rata-rata air gitu ya, tapi pelatihan gila-gilaan, ngeluarin modal sendiri. Mindset kayak gitu tuh untuk ditanamkan ke pemain sekarang tuh ada strategi khusus nggak? Iya, paling kita begini aja. Ini gue kayak buka rahasia yang tua loh sebenarnya. Ya sebenarnya gini, kalau bilang ngomongin perubahan mindset ya, mereka cuma harus tahu dulu kenapa hari ini ada di Hang Tuah. Kenapa harus nge-gym? Iya, kenapa harus nge-gym gitu. Ya kan? Begitu mereka sign kontrak itu, papernya ada tulisan Amarta Hang Tuah di atas, kop suratnya, lu tanda tangan, artinya hidup lu terikat. Ya kayak orang kerja udah. Iya, udah itu tanggung jawab lu. Iya. Ya, bedanya yang sekarang adalah tadi nominalnya, ya kan, jauh lebih dari zaman dulu. Kayak pengen main balik nggak? Ya kalau harga cocok sih boleh-boleh. Beda lagi nih topiknya. Tergantung nih. Kan beda nih ya topiknya sekarang. Nah, yang pertanyaan tadi adalah mindsetnya nih. Ya itu mindsetnya. Mereka nganggap mungkin ya sekarang kayak hobi yang dibayar, gitu loh. Hobi yang dibayar. Padahal sebenarnya enggak. Kalau era sekarang itu udah kayak pekerjaan. Iya. Pekerjaan. Kalau zaman dulu mungkin ya bener hobi yang dibayar. Kenapa? Karena kita masih support dari pribadi gitu loh. Iya. Kalau sekarang datang ibaratnya bawa celana, baju ganti, tas aja dibawain sekarang. Kostum udah ada, segala macam, cuman bawa sepatu, datang ke lapangan sama kaos kaki ya. Udah bisa latihan. Kalau dulu kan enggak bawa semuanya. Cuci sendiri. Iya kan? Masih ngalamin sebenarnya. Terus mau makan juga. Kadang-kadang mau makan pas lihat makanannya, wah ini sangat-sangat ibaratnya ya ngomongin gimana mau dapat protein. Nasi sama lele nasi sama telur gitu. Telurnya juga 1 biji kali mas, sayur yang banyak, buah banyak gitu kan. Ya gitu loh, balik lagi. Kalau sekarang kan semua sudah disiapin gitu. Jadi harusnya ya mereka udah sadar diri lah. Gitu loh, bahwa ini kerjaan, bukan lagi hobi yang dibayar. Kalau zaman dulu mungkin hobi yang dibayar. Jadi berarti mindset itu tuh yang perlu ditanam. Itu yang harus tuh. Ya mungkin tuh harus namanya diedukasi juga dari mungkin dari manajemen. Dari manajemen kenapa? Mereka harus memberi pengertian bahwa begitu itu pemain tanda tangan itu sudah kerja. Iya. Gitu loh. Jadi dia harus tahu gimana tugasnya tanggung jawabnya. Itu sih. Nah, Difta paling ya bisa bilang senior lah yang tua. Jadi impact apa sih Difta yang lu harus salurkan ke yang muda-muda biar mempunyai mindset yang diinginkan oleh pelatih gitu. Jadi kendalanya sebenarnya anak muda tuh kayak gimana sih? Soalnya kan sekarang ada istilah distraction-nya banyak, karena di sini distraction ya. Ada yang ya istilahnya lu bayarkan HP lah, handphone, terus hiburan-hiburan banyak gitu. Ya, optionnya makin banyak. Gitu. Zaman kita dulu PS1. Yang memang mesti nunggu loading dulu nih, nyala nggak ya gitu. Kalau sekarang kan sekarang balik handphone aja udah main game. Malaman tuh enggak berhenti tuh. Gimana sih Div anak sekarang tuh? Apa yang harus mereka punya sih sebenarnya? Kalau saya sih, saya tuh bukan yang jarang yang kayak ngomelin gitu mas. Maksudnya emang dari dulu sih, dari di tim sebelumnya juga. Cuma lebih ke gue tahu lu biasanya ngasih contoh. Iya, lebih ke nunjukin aja. Nih gue kasih tahu lu nih, gue kasih effort nih misalnya gitu kan. Makanya Coach juga kadang suka kayak gitu juga kan, dibilang pasti dibandingin lu Difta lagi gitu kan. Tapi ya contohnya ada. Gitu. Contohnya ada. Masih hidup orang di lapangan juga. Lu sprint kalah sama Kelly. Iya, makanya gitu kan. Lu Kelly udah umur segini gitu kan. Lu masa masih kalah sama Kelly gitu kan. Ya makanya kita cuma bisa ini gue contohin ya. Lu kalau nggak bisa ngikutin, ya kita nggak bisa apa-apa lagi.
kita cuma bisa narik dia, ini gue kasih, harusnya bisa lu harusnya bisa lebih gitu kan. Jangan lu malah di bawah kita, ibaratnya kan kayak gitu, kita kasih contohnya ada part-part yang harusnya mereka di atas gitu kan. Walaupun secara pengalaman nggak bisa. Gitu tapi kan. ada yang harus di atas ya harus dominan harusnya ya, seperti makanya kita kasih contoh aja ke mereka gitu kan. Tapi kan bukan yang ada beberapa orang emang yang kasih tahu segala macam, ngomelin apa gitu kan. Bagus, saya juga nggak bilang itu jelek, itu bagus banget gitu kan. Cuman ya kita beda ini aja cara ngasih tahu ke senior-senior. Ya kalau emang yang muda-mudanya mau nurut, mau ngikutin, ya bagus gitu kan. Nggak rugi juga buat dia gitu kan. Karena ntar ujungnya akan ke dia juga ya. Buat mereka sih, untuk benefit mereka sebenarnya sih. Masing-masing gitu kan. Ujung-ujungnya. Gitu sih. Oke. Anyway, nah Difta, apa perbedaannya di Hang Tuah dan di tim sebelumnya, a.k.a. Prawira? Gara-gara lu keluar juara. Iya. Atau jangan-jangan ntar manajemen Difta keluarin aja biar juara gitu. Kali-kali gimana nih? Siapa tahu ya kan 10 tahun dulu dong. Berapa lama sih waktu ya? Pas 10 tahun. 10 tahun loh. 10 tahun dulu. Dari namanya Garuda ya, Difta ya. Garuda Mas Cacing comeback, saya masuk rookie tuh. Nanti itu next part tuh. Ini kayaknya partnernya nggak akan lepas ya dari timnas gitu ya. Nggak, beda klub. Beda klub. Mas Cacing di Aspak dulu. Benar. Ya itu sebenarnya. Apa sih perbedaannya Difta? Ininya aja sih yang beda itu effort. Work hard-nya. Maksudnya ada beberapa orang yang emang kerja kerasnya bagus gitu. Maksudnya, gue salut sama lu keren lah, lu mau nambah apa segala macam. Cuman ya ada beberapa pemain juga yang ternyata dia tipenya yang nyantai aja gitu-gitu, beda-beda lah. Cuman kalau yang di tim sebelumnya emang hampir rata-rata kita 30 menit sebelum mulai latihan itu kita udah pegang bola di lapangan. Wow. Ya itu culture dari dulunya sebenarnya culture itu dari pas saya rookie itu udah seperti itu. Dulu kan Kak Amran tuh pelatihnya. Kak Amran tahu sendiri lah. Produknya nih. Kalau Kak Amran tahu kan kayak gimana. Habis Kak Amran, Coach Inal dimulai dari rookie itu pokoknya sedih lah. Parah banget itu. Jadi kita emang 30 menit ya standar lah ya, 30 menit sebelum mulai latihan tuh kita udah pegang bola, udah syuting, udah kayak gitu-gitulah. Maksudnya itu aja sih, work ethic-nya aja sih. Work ethic. Ya agak sedikit berbeda lah. Cuman ya saya terus terang untuk saat ini kita lagi menuju buat ke sana. Iya, itu gitu. penting soalnya kan dari ya. work ethic itu sendiri. Iya dong. Ya orang lain tidur kita latihan, yang kayak Coach Cacing lakuin, ya gimana ya pasti kan nambah. Benar. Harusnya. Iya. Kalau nggak nambah kebangetan. Iya dong. Kalau latihannya begini sama terus ya nggak ada bedanya sama yang lain. Kan mesti ada lebihnya. Apa yang dilakuin itu? Nah benar juga, efisien nggak? Efisien atau efektif nggak? Ditunjang sama nutrisi nggak? Iya betul. Kalau cuma latihan doang nggak ada ininya ya sama juga, ototnya nggak jadi juga. Benar. juga. Sama juga, cuma ngabisin waktu doang di gym. Wah ini sebenarnya agak kompleks ya, coach ya, karena lebih kepada mindset gitu ya. Nah terlepas dari semua kebutuhan fisik ya, kita sekarang Amarta Hang Tuah jadi support oleh Optimum ini ya, ini luar biasa banget sebenarnya produknya. Nah tapi kalau menurut Coach Cacing gitu ya, kan udah Coach Cacing sama Difta deh, ini pertanyaan buat kalian berdua gitu ya. Apa yang akan membedakan Amarta Hang Tuah di season 2024 sama 2025? Kalau saya ngelihat gini, kalau ya para pemain ya sudah satu visi dengan apa yang saya tuh keren sih. Dan coaches sudah keren. Rancang dari programnya, game plan-nya ya, misalnya. Ya 100% beda lah dengan Amarta Hang Tuah yang season sebelumnya. Gitu. Karena saya ya dengan coaches itu ya sudah persiapin dari sisi ya pasti fisik kan. Sisi dari planning, development skill-nya segala macam, sistem bermain segala macamnya. Ya harusnya dengan waktu yang ada yang kita siapin ini sekitar 4-5 bulan sebelum liga, ya harusnya lebih baik lah
harusnya gitu. Seperti tadi saya bilang bahwa target awal dari manajemen adalah yaitu playoff, ya bukan, menurut saya bukan hal yang luar biasa sih, maksudnya untuk ada di playoff. Untuk ada di si playoff gitu loh. Ya, karena apa? Kita udah posisi 9 kemarin. Betul. Dengan segala keterbatasan yang kita punya ya. Artinya nggak well prepare, kurang well prepare, tapi kita di 9. Artinya kan dengan situasi yang sekarang sudah lebih baik ya. Ya playoff itu bukan hal yang mustahil lah gitu loh. Untuk first entry lah ya. Setelah itu ya all the way up kita nggak. All the way up udah gitu sih. All out tuh ya. Kalau dulu ada hashtagnya apa, all it takes. Wih. All it takes. Sampai hafal gue. Bener nggak ya? Nah, Difta sendiri, apa yang akan membedakan dari seorang Difta dulu di 2024 sama 2025? Ya, saya sih ngerasain pasti ada perbedaan ya. Maksudnya kita lihat perbedaannya di mana, kita ya nggak bisa bilang sekarang juga karena kan emang kita lagi proses itu gitu kan. Nggak saya doang, mungkin anak-anak juga pasti ada. Difta nih pribadi. Udah berapa tahun Difta di liga? Udah tahun ke-13 insya Allah. Tahun ke-13. Mas Pur udah 20. Mau 22. Luar biasa. Apa nih Difta target sama Hang Tua? Kalau target ya itu kita first entry dulu aja targetnya. Setelahnya ya kita all out aja, kita akan berusaha semaksimal mungkin. Tapi ya itu kita tuh kayak kenapa sih lawan ini bisa ini gitu. Penyesalannya tuh selalu kayak dikit-dikit gitu loh, tau gak sih? Selalu di akhir penyesalannya. Gitu kan kayak ternyata cuma bedanya 2 poin gitu kan. Kenapa kayak cuma beda sepoin gitu kan? Tipis-tipis. Iya gitu kan dengan kita latihan selama ini kerja keras, anak-anak juga semuanya udah kerja keras banget ngejalanin prosesnya yang Bung Ecan dengar sendiri dari Coach Cacing tadi kan, bukan yang gampang. Betul. Ya mudah-mudahan mentalnya bisa apa ya, bisa bertumbuh juga gitu. Jadi mental nggak mau kalahnya tuh harus ada dulu gitu. Jangan udah kepepet baru ada. Betul. Gitu kan. Mudah-mudahan dari awal bisa kayak gitu. Modal awal tuh ya. Untuk kalau sekarang sama Mas Cacing udah tuh kita ada namanya buku apa, catatan diary. Lu masih jadi kalau diary. Jadi kalau ada satu tugas akhir, ada satu pelatih gitu. Catat kalau misalnya layup nggak masuk, catat satu. Ada TO, catat satu. Ada miss layup, catat. Berarti dia akan lari itu. Ada Alkitab tuh. Di akhir latihan itu bakal lari. Nah, kan itu kan capek kan. Lu nggak mau ngelakuin itu lagi kan. Ya udah jangan lakuin lagi berarti gitu. Iya, simpel itu aja sih. Maksudnya gini, kalau kita diomongin nggak bisa. Mungkin kadang orang-orang harus ngerasain gimana kalau lu bertanggung jawab atas kelakuan lu. Iya kan? Iya kan? Satu nggak kerasa senyum ya kan? Kalau udah 20, gimana rasanya? Kayak mana berapa ya? Kemarin 13 suicide. 16 suicide. 16 suicide. Siapa tuh? Satu tim. Gara-gara turnover. Jadi kita Mas Cacing udah kayak kasih target gitu kan. Oh ternyata targetnya melewat. Enggak nih gara-gara Amran. Gue bilangin ya. Gue nomor teleponnya nih. Sebenarnya 19 Bung. Sebenarnya 19 Mas Cacing udah baik aja. Pas terakhir tuh udah kayak udah lu pilih 3 orang. Akuin apa-apa nanti disuruh free throw kalau termasuk udah beres. Akhirnya 16 kali. Masih baik banget. Di situ gue Kelly bilang gini. Gila men, gue masih kuat loh 16 kali suicide. Itu suicide loh, ada waktunya 35 detik loh. Gokil. Jam 1 siang di Kuningan. Dingin banget. Ya itulah mungkin ya, semoga ya harapan saya dengan apa yang sudah kita lewatin ini ya di persiapan ini ya, kita jangan menyia-nyiakan nih. Fasilitas ada. Iya semuanya udah ada nih. Lengkap nih. Iya, semua sudah ada. Tas aja sampai dibawain sekarang. Gue lihat ini pemain masuk cuma tinggal bawa sepatu doang nih ditenteng. Tasnya pada kemana nih? Dulu nggak pakai tas, dulu kan tas gede-gede. Oh, kampung yang junior bawa itu tuh. Coolbox S. Bener. Ya kayak gitu. Sekarang nggak ngerasain ya? Nggak ngerasain. Nggak ngerasain ya, Coach? Ya enggak. Mungkin juga ada salah satu hal yang baik juga loh. Junior belum masuk ya, bawa dulu. Ya lu ngerasain gimana susahnya, gimana harus berjuang ya untuk naik spot itu. Mungkin ya. Jangan datang udah kayak bos besar, lontang-lantung gitu ya. Iya, itu bukan yang ngerasain itunya. Ya, itu penting sih satu ya, fundamental gitu ya. Kalau tadi yang kalau ini ya guys, ini bocoran aja ya, namanya One Amran itu. Ini udah hasil-hasilnya. Untung gua sebulan doang di latihan. Aduh. Latihan gua bulungan, lari tangga gua bilang, "Kak ini kita latihan ini apa nih? Military training ya."
Military training ini bukan pegang bola basket 30 menit terakhir. Kita kadang-kadang bingung, ini kita atlet apa sih sebenarnya? Ya atlet apa sih kita nih? Dulu latihan jam 7 nih, latihan jam 7. Dia suka latihan pagi. Kita setengah 6 udah di lapangan. Benar. Jam 6 sampai jam 7 itu skipping. Sejam. Teman-teman, skipping. Sejam. Apaan nih? Saya juga dulu pernah pagi kita latihan fisik dulu coach sama coach Felix dulu kan ada latihan fisiknya. Kita lari di GBK gitu kan 45 menit sejam gitu kan. Jam 9 kita latihan lapangan sama Kamran. Dipikir latihan lapangan nembak-nembak, nggak ada lari juga sama aja jadinya. Luar biasa tuh. Luar biasa tuh. Nggak ada istilah off. Semoga ini menular ya. Ini satu ini saya berbagi pengalaman aja ya. Kita mau latihan malam jam 6 sampai jam 8. Di jam 7 habis kita latihan, listriknya mati. Mati listrik gedung. You know what happened? Kayak Lilin! Disuruh lilin, apa sih? Lilin! Pasang lilin banyak-banyak, latihan. Tetap latihan. Itu idenya luar biasa sih. Iya. Terlalu kreatif lu. Maksudnya gue udah ngangkat kayak gitu sekarang. Iya. Karena yang tadi fasilitas ya. Iya, fasilitas udah ada. Kita dulu kayaknya bukannya dipersulit, bukannya. Memang tapi keadaannya memang sulit. Iya, gitu. adanya itu. Iya, keadaan sulit kita gitu. harus deal with situasi aja. Itu aja sih. Ya nggak perlu merasakan apa yang pernah kita rasakan. Iya, nggak perlu. Lu sekarang tugasnya cuma tinggal kerja keras. Tinggal kerja keras. Nutrisi. Sama cerdas sudah. Semua udah ada. Ngomong-ngomong cerdas, ini penting nih. Ada yang namanya IQ dan EQ. Ya dong. Karena basket adalah olahraga yang sangat dinamis. Sepersekian detik lo harus bisa memutuskan. Betul. Apakah lo mau passing, apakah mau shooting, and so on, dan lanjutannya. Ada nggak sih cara untuk melatih nih, Coach Cacing, Devta, untuk melatih habit, bagaimana you make the right decision at the Kalau moment. ngomongin IQ ya, biasanya IQ kan sudah ada di orangnya sih. Udah dari lahir. Emang lahir dari udah dia. Ada. Oke. Tapi EQ. kan di development-nya ada. Maksudnya ngomongin drill atau skill development kita ada. Terus kita kenapa bisa jadi habit itu kan pengulangan, repetisi. Kayak gitunya. Cuman balik lagi, kalau dia nggak pernah juga bermain, kan nggak pernah dalam situasi di mana dia harus tadi split second decision. Dia nggak pernah dapet itu. Betul. Gitu loh. Dan balik lagi, kalau mau main kan dia juga harus punya semuanya dulu baru bisa main. Modalnya udah ada nih. Baru main. Nah, itu. Nah, permasalahannya adalah kalau belum lengkap terus main, dia berantakan jatuhnya. Ya kelar juga. Iya. Main 2 menit diganti. Nah, pasti. Coach sap. Bukan sap, coach yang nyap. Kita pusing. Udah pusing, ini nggak ngerti nih. Barusan tadi gue gambar, udah jadi lari dari gambar. Benar. Barusan kayaknya gue coret-coret nih di coach board. Apa jadi kok nggak sesuai nih? Itu dia, karena satu yaitu IQ dari di situ, sama pengalaman. Pengalaman kan lu berlatih dengan repetisi banyak, terus banyak juga bermain tuh bisa dari di latihannya, maksudnya internal game sama teman-teman atau scrimmage sama lawan dan juga real game gitu. Nah itu yang berproses. Nah kita dalam berproses itu ada yang kalau misalnya IQ-nya tinggi, cepet dia nangkepnya lah. Iya, gitu ya. Adaptasi dengan game-nya cepet. Iya. Gitu. Tapi ada yang kalau IQ-nya agak slow, adaptasi dengan game-nya juga agak lambat. Kalau dulu gue sama Cacing, Coach Cacing suka punya gini. Andai aja otak gue dipindahin ke badan itu ya. Kita suka ada joke gitu ya. Miss aja sih, udah dikasih Tuhan, size gede gitu loh. Tapi kenapa nggak dipakai misalnya? Iya. Masih kok sampai sekarang ada juga. Masih ada. Tapi dia disebutin masih ada. Coba otak lu ke gua kan. Gua udah main nih. Gitu ada juga. Udah pasti sih gua kalau gua punya 6'5", 6'6" gitu ya. Hari ini gua nggak hari ini sih, dulu ya 10-20 tahun lalu gua mungkin udah di liga mana di luar negeri gitu. Main keluar. Ya persis sudah. Iya persis gak main di lokal aja gitu. Ya Coach Cacing aja main masih sampai umur berapa masih main? Gua 38 kayaknya. Oh, 38 masih main loh, luar biasa loh. Ini kembali lagi ke kondisi gitu ya. Karena memang basket tadi modalnya tetap mesti ada, fisiknya mesti ada. Maksudnya secara kan heart, body and soul gitu ya. Bodinya harus menunjang dulu. Iya. Ya kan fisik, udah ada nutrisi dan lain-lain. Nah, baru nih. Benar. Ujung-ujungnya ada di sini juga tuh. Iya.
dan repetisi tadi. Repetisi. Kalau dia nggak dapat latihan, dia nggak dapat quality of the game. Nggak akan belajar. Nggak keluar juga. Nggak akan belajar tuh. Nggak belajar juga. How to make the split decision gitu ya. Betul. Either to mau passing atau apapun itu nextnya gitu ya. Wah, ini obrolan ini makin keren sebenarnya sama Artang. Saya jadi penasaran nih sama Artang. Tapi sedikit flashback kemarin Indonesian Cup. Sedikit. Amarta pernah punya track bagus, masuk ke babak final. Yep. Benar ya? 2019. Main babak final. Dengan, tanda kutip ya, secara squad, ya udah, ya Amarta Hang Tua. Main muda semua. Neno masih dapat bola nembak, nggak pakai mikir. Sekarang banyak kan mikir tuh Neno. Nembak aja udah gitu. Anyway, dan berhasil. Nah, apakah track kemarin bisa masuk ke final jadi beban nggak pas Indonesian Cup? Nggak ada sih sama kalau gue terus nggak ada karena gini udah beda era ya. Masuk gini 5 tahun yang lalu soalnya. Bukan cuma 5 tahun. Main hari ini dan main besok tuh udah beda era. Maksudnya musuhnya kan pasti juga scouting kita. Iya. Gitu, adjustment, ya kan. Apalagi kalau yang sebelumnya ya, kalau saya masih ingat ya kalau nggak salah ya. Sorry kalau salah. Rata-rata kalau di all local itu nggak semua tim besar menurunkan pemain the best-nya. Sebelum-sebelumnya. Baru tahun ini saya lihat nih semua turun the best player-nya. Bener juga. Iya kan? Karena apa? Karena dengan adanya asing, the best lokalnya pun mainnya minute play-nya terkat. Biasanya season 2023 ya. Iya. Itu kan cuman ada 3 asing ya, apa 2 asing? 2 asing. 1 di lapangan. Ya, 2 asing, 1 di lapangan. Betul. Artinya kan ada 4 lokal bermain. Betul. Dan untuk berbagi-bagi itu bisa 1 lokal itu bisa ada yang 25 menit, 30 menit. Iya. Gitu. Nah, sekarang lokal yang dari menitnya sebanyak itu bisa jadi 15 menit, 10 menit, apalagi punya heritage, punya naturalisasi. Makin nggak main tuh. Otomatis terkikis habis gitu loh. Nah, akhirnya ya karena banyak kayak pengangguran gara-gara kemarin, ya mereka semua tim ya maksimalin Indonesia Cup untuk menjadi ajang ya merotasi pemain-pemain yang minute play-nya kemarin gitu. Ya karena dan pemain klub ya main yang utamanya karena minute play-nya kurang ya dimasukin. Ya, gitu. Karena itu momennya mereka buat nunjukin ya. Betul. Dita sendiri 2019 ke 2024 ada pengaruhnya nggak? Udah tuh tahun lama. Ya. Sekarang atau gimana? Kalau beban sih nggak ada ya. Maksudnya kan ya yang udah lewat kita jadiin motivasi aja gitu kan. Ya benar kata Coach Cacing. Game hari ini sama game besok juga udah beda cerita pasti. Gitu kan apalagi yang udah. Cuman kita tetap harus bangga. Oke, kita bangga juga kita ada di final gitu kan. Tim ini ya. Gitu kan. Cuman jadiin motivasi aja sih. Maksudnya ya harusnya bisa lebih baik lah gitu. Setiap harinya kalau kata Coach Cacing itu setiap hari lu improve 1% aja kan udah lebih baik gitu kan. Ya kalau memang secara track record ya kebetulan memang saya juga tahu juga ya Amarta Hang Tua ini ya. Pernah ada di Liga ABL, pernah masuk babak playoff juga beberapa kali ya teman-temannya. Pernah terpuruk juga gitu kan. Kayak dikasih up and down lah. Kayak dikasih chip tapi diangkat lagi gitu. Bener. Kayaknya tahun 2025 nih harus punya target yang beda nih ya. Amin. Mudah-mudahan insyaallah. Nah, ini ada beberapa pertanyaan lagi nih. Nah, gini Coach Cacing. Tadi kan kita udah ngebahas ya dari mulai IQ, EQ dan ini merupakan kebiasaan. Kemudian kembali lagi ada dari roster. Sekarang pertanyaannya total jumlah roster pemain Amarta total berapa pemain? Sekarang ada berapa ya? Tanpa asing. Tanpa asing sih sekarang yang ada 17 orang lokal. Berarti nanti asing datang tambah 3 lagi. Iya, tapi kita kan tadi yang gue bilang di awal bahwa ya lu kalau emang lu sesuai dengan ekspektasi tim lu kan stay. Kalau nggak sesuai ekspektasi tim lo kan out gitu aja. Ini keras nih ya Div ya. Ya, namanya juga keras nih ya. Apa ya? Namanya juga persaingan ya. Bukannya cuma persaingan, ini bisnis gitu loh. Iya. Saya selalu menekankan itu. Ini bisnis selalu gitu. Ya udah gitu. Lo harus perform. Iya, sesimpel itu aja. Jadi kalau di latihan mereka istilahnya pikir apa ya? Mereka akan main. Mereka main ini salah. Udah salah. Mungkin nih Pak sebelumnya mungkin ya makan tidur masih main. Kalau gua makan tidur, ya lu nggak perform ya nggak main juga gitu loh. Karena apa? Di latihan itu test case-nya mereka bisa kelihatan bisa perform atau enggak.
Oke. Itu sih. Oh, gila jadi kata banget ya. Kalau Divta sendiri gimana, Div? Apa nih? Kalau setuju nggak dengan yang apa yang Coach Cacing bilang? Iya setuju, benar banget. Maksudnya kan ada bahasanya itu kan kerja keras nggak mengkhianati hasil, gitu kan. Ya mudah-mudahan aja dengan kerja keras yang nggak mengkhianati hasilnya nanti di akhir. Iya, gue setuju. Nah, kita ada beberapa topik lagi, and then kita akan menyelesaikan podcast ini. Ya, terima kasih sekali lagi buat Optimum Nutrition yang sudah mensupport Amarta Hang Tua sejauh ini. Hopefully dengan nutrisi ini pemain-pemain bisa ter-equip secara nutrisi ya. Secara nutrisi. Betul ya. banget. Tinggal sisakan balik lagi ke pemainnya. Nah, gue mau denger dong cerita menarik zamannya Divta rookie masih ngelawan nih. Waktu itu Final Four ya? Semifinal malah gue. Semifinal ya? Iya. Coach ya? Jadi dari Divta dulu deh. saya kan dulu di Garuda rookie, terus tiba-tiba masuk playoff, semifinal ketemu lah Aspak. Iya. Cacing baru comeback tuh kan. Terus posisi itu kita menang 1-0 tuh. Game itu. Itu game Iya. gak bakal saya lupain lah. Karena kan rookie kan. Betul. Gitu kan. Posisi menang 1-0. Itu udah kayak semifinal berdarah ya. Pringo cedera lutut. Pras ininya sobek. Bahkan terakhir itu Vinton Nolan tuh senior saya tuh udah bongok banget tuh gitu kan. Jadi ada satu momen bola tuh mau out, saya ngelempar ke Oki tuh, kena mukanya. Iya. Terus saya disamperin sama Coach Cacing. Kata Coach Cacing ingat apa nggak ya, saya samperin. Karena dia paling senior saya rookie kan. Dia cuma bilang ini, lu rookie jangan bagul ya, gue sikat lu kan. Gitu kan. Wah, gila disamperin gitu kan sama Coach Cacing gitu kan. Habis itu, iya. Saya diam aja kan, habis itu Vinton nyamperin. Nyong, nggak apa-apa, nggak usah takut, ada gua gitu kan. Walaupun pada akhirnya dia bengap juga. Habis itu Pesina, Div, kamu diomongin apa sama Cacing katanya kan? Enggak, bos dia begini-begini. Pesina ketawa aja udah. Udah tahu soalnya. Udah tahu. Dan gue yakin banget Divta, dia nggak inget. Dia nggak bakal inget pasti, tapi itu. Dia nggak bakal, karena dia setiap kali main begitu. Jadi dia udah nggak inget ya kan gituin orang siapa aja dia udah nggak inget tuh. Gue paling baik loh padahal. Untuk lupa. Karena saya rookie kan, jadi itu, wah itu yang paling nggak bisa saya lupain banget sampai sekarang karena kayak welcome to the club bro, gitu kan. Welcome to the club banget, bener. Di bluff begitu ya. Langsung mental langsung cut gitu kan. Ada nggak sih pemain yang zaman sekarang masih kayak sebelah lu nih kayak gini karakternya nih? Ada, cuman nggak yang ada nggak? Nggak yang kayak gini sebacot ini kalau anak sekarang ngomongnya bacot. Karena dulu kita ya zamannya kita main ya coach ya. Kita semua bacot semua. Biasa. Udah biasa banget tuh ngadu bacot gitu biasa. Lu jago. Cil lewatin gua lo kalau jago gitu. No hard feeling lah. Iya, no hard feeling gitu ya. Sing beda ya sing sekarang. Sekarang apa ya? Mereka kayak jaga pelanggan lah istilahnya ya. Main dilewatin ya udah. Terus orang musuh lu bisa skor depan orang, ya udah. Gitu loh. Kayak kalau kita kan main nggak terima kita tuh. Ada pride gitu loh ya. Itu nggak terima. Lewatin kita. Sekali dua kali gimana cara ini gua nggak bisa. Iya nggak boleh lewat itu. Entah caranya ya gua triki volley dulu gitu kan. Biar yang penting nggak free throw gitu kan. Kalau lihat nih belum free throw, gua falling. Iya kan. Kan mindset biasanya orang di 2 kali fall. Yang ketiga, dia mau fall nih, dia mikir. Karena emang nggak ada. Ya ibaratnya polos-polos aja, main kemasukan ya udah. Jaga langganan gitu. Ya dulu teman. Itu iya. Dulu kita ada istilah orang bola boleh lewat, orang nggak boleh lewat. Ya kan? Kalau zaman dulu sih kompak ya. Zaman dulu istilahnya kita main benar-benar kayak main game, nggak cuma ngandelin skill gitu loh. Main gamenya adalah begitu lihat nih, wah dia nih istilahnya ya pemain ini coba bermain keras gitu ya. Sampai teman kita anggaplah terintimidasi juga gitu. Tiba-tiba kan datangin orang itu dengan santainya, oke lu next lu ya, awas lu. Sini masuk. Itu yang saya rasakan. Iya kan? Rookie intimidasi gak sih? Intimidasi gak sih? Kayak contohnya gini, di game itu saya ingat cuma gini, waktu itu Vinton main kan. Ya kan, terus dia sengaja liatin saya. Terus saya tendangan, saya kena technical foul. Oke, saya bilang, boleh ya, saya lihat referee, boleh ya, dengan muka si referee, tapi kasih technical foul. Oh nggak apa-apa technical foul. Game itu saya bilang gini, lo masuk sini, gua tungguin di dalam. Kagak masuk. Dia nindak dia luar, saya cuma habis game. Nyali lu cuma di luar doang, di dalam nggak berani gitu.
Tapi habis itu udah gitu. Udah gitu aja, selesai itu udah. Iya, Kalau ada yang feeling ya second hand udah, selesai game udah. Kita semua lupa. Gitu. Iya, basket zaman dulu tuh Jadi kayak iya, gitu, jadi nggak kayak sekarang mungkin ya. Jadi saya dengan keselentingan ya, itu mainnya kasar begini, masih dibahas di luar game gitu. Lu baperan. Hal-hal yang harusnya lu lupain gitu. Iya, Udah bener. kejadiannya sudah. Bener. Ya kan tadi lu bilang gitu, Iya. kalau di depan diomongin pendaftaran namanya. Betul, Gitu. betul banget. Ini soalnya gedenya di Mitra Guntur. Dia depak, aduh depak lagi hatu tuh I saya. learn from the best gitu. Tuh kalau ketemu dulu divisi 1 ketemu Divisi Mitra 1 Guntur tuh ya. nah, lu tahu kan? Males Gitu ya. banget. Iya, ya enggak? Ada bisa kita Scorpio. yang nembak, kita yang kebalik gitu. Iya, kita yang nembak, kita yang bocor, kita kan bingung. Orang sedepak bisa rebound menang kan kita agak ini ya. Nah, bicara dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Kalau sekarang disuruh pilih 5 starter terbaik. Oh. Mau yang udah dari yang mulai pensiun udah. Semoga nama gue disebut. Semoga nama gue disebut. Enggak ya? Enggak ya? Wih, Enggak. makanya tadi gua aja gak pernah ngeliat lu barengan kita di lapangan. Oh iya, benar Setelah juga. kita pensiun kita satu lapangan. Iya. Kita satu lapangan pas Iya, pensiun. masih inget ya, masih inget ditanya. Mungkin dulu udah jamu deh, lupa semua tuh. Gimana Rita? Siapa? 5 terbaik pemain idaman Ya lah, kita. kalau saya sih dari zaman dulu ya tetap Pesinal. Posinal, Guard, ya kan. point guard, Yang shooting guard. tinggal Mas Riko lah. Riko Antono. Ya. Wih, oke. Tiga. 3, saya mengidolakan dari dulu sampai sekarang Bang Andi. Andi Batam. Oke. Solid. Nah, yang posisi 4-nya ya ada Mas Cacing lah. Wih. Karena saya pernah main banget. gitu Ini kan. bukan karena pelatihnya. Bukan karena Emang pada saat itu saya kan ngelihat banget kan gimana dia main final sama SM kan, tuh Iya. kan. Gimana dia jaganya, gimana model dia jaganya gitu kan, tapi kan ini gimana jagainnya, kan dengan SM kan pemainnya waktu Enggak, top ya. semua kan. Iya. Yang 2004, 2005, 2006 yang dia Iya. juara terus itu kan, Iya. tapi Iya. gile deh gitu kan. Posisi 5-nya untuk saat ini saya Galang lah. Masih Galang lah. Masih galang ya. Pernah teammate ya. Coach, 5 terbaik selama 5 ini. terbaik ya. Yang menurut lu? Sebenarnya point guard 2 sih kalau bisa. Inal sama Mario Usang. Siang. 2 itu ya. Iya, untuk point terbaik guard ya. Itu udah teammate di Aspak itu mah. Enggak, gue teammate, justru malah enggak enggak, dong. gue di CLS. Dulu di SM, CLS. Enggak, CLS sama Betul, di CLS. Timnas lama. Ya, betul. Sama Inal juga di Timnas. Ya, betul. Itu 2 point guard terbaik sih. Iya, Benar, point mesti guard diakuin ngomongin lah ya. itu, mesti Kalau diakuin. shoot- All the time tuh. Kalau shooting guard all the time itu gue masih Felix Bendatu. Wih, Gitu. Kenapa gue bilang dia teman baiknya Depak tuh. gue juga sebenarnya dulu gue belajar syuting, gue diajarin dia terus terang, tuh biasa ya. Padahal dia kepot loh. Iya, dulu dia sangat apa ya? Dulu tuh gue kan Ceritain dong dia ngajarnya gimana? gue Ceritain masuk dong. timnas saja, itu gue karena cuma bisa defense sama rebound, Ah, lu gak bisa nembak. nggak bisa nembak. Gue inget. Iya kan? Gue inget itu. Iya, makanya gue Lu kerjanya nabok-nabokin orang. iya, tuh. gue cuma Iya. defense sama rebound. Gua indah. Gitu, makanya gue juga apa ya istilahnya terima kasih juga sama dia gitu, diajarin syuting di timnas itu kan 8 bulan TC ya kalau nggak salah ya. Iya. Gue setiap hari hampir setiap hari lah sebelum latihan gitu, itu gue bilang sama dia, gue manggil legend, legend, ajarin gue dong syuting, kan ngomong Jawa gitu kan, oh yuk berangkat duluan, dulu naik mobil Panther ya, aspak hijau masalah. Masih hafal lo. Iya, jalan. Jadi kita diajarin latihan tuh kayaknya setengah jam sebelum latihan itu cuma disuruh apa? Ngapain? Suruh free throw. Yuk, kamu free throw bolanya harus muter dan lurus terus aja. Itu free throw doang, gila. Kita makanya mau belajar kok. Free throw mah sendiri gitu. Tapi ya ini boleh Fundamental. Iya, percaya nggak percaya gitu. Ternyata Fundamental. Felix Bendatu itu kalau miss layup atau miss nembak, dia bukan yang ngulangin kegerakan yang gagal, itu bukan. Dia pergi ke free throw line, dia cuma liatin bola, putaran bolanya. Itu doang. Itu doang. Terus kesempatan ke berikutnya begitu dapat bola itu nggak akan miss. Gitu. Itu terbukti waktu dia 96. Seba. Saya 96. Surabaya. Surabaya. Iya. Dia miss layup, open layup, nggak Ya. ada yang jaga, fast break, Ya. miss. Begitu dulu kan main 2 babak ya. Nah, 20-20. Babak kedua lagi break,
Dia masuk lapangan, cuma free throw, ngeliatin putaran bolanya. Apa yang terjadi? Setiap fase dia berhenti 3 point, dia tembak 3 point. Gokil. Dan masuk terus. Gokil. Gue ingat dia numbersnya 27 poin gitu. Dan di situ kita ngalahin Filipina. Dia itu karena Filipina. Yang untuk pertama kalinya. Iya. Kita ngalahin Filipina. Siapa? Surabaya 96. Makanya gue ya bersaya, gue ya krik semua nih, krik semua kayaknya nih. Ini gengsi nggak ada yang tahu nih. Sama gue juga nggak tahu. bukan. Ada 2 pemain. Siapa? Felix sama Suko. Suko 28 poin. Nah, kalau Suko itu Suko. dia kan mainnya harusnya dibilang fake 4. ya. Ya, ternyata dia main 3. Fake 4-nya itu 3. Nembak. Selalu dia lari keluar karena Betul. dijaga big man di dalam. Iya. Dia lari keluar, dia 3 point. Iya. Gitu. Dia Iya. 28 poin gue inget. Si itu 27 poin. Gokil. Felix berdua. Iya, gue inget. Gitu. Dan gue di game itu, gue after game yang gue berat, ngabisin makanan. Karena semua capek dari pesenin makanan nggak ada, akhirnya gue megepeng dulu ngabisin makanan. Ngabisin makanan. Yang muda tuh. Gitu. Iya. Oke, lanjut. Inal, Mario Wusang, Felix Bendatu. Kalau tiga. posisi tiganya ya, posisi tiganya Ini anak zaman sekarang dari tim sendiri nggak ada yang dipilih, Cing. gue ngomongin no offense ya, no offense. ya, kalau ngomongin lokal all the time kan agak susah ya. Kalau 3 menurut gue Yobel Sonda. Yobel Sonda. Scorpio juga. Iya. Yobel Sonda lah. Seniornya Difta tuh. Gitu. Kalau menurut gue Yobel Sonda lah, pantas untuk masuk gitu. Menurut gue ya. Ya orang setinggi itu dribblenya Ya, kayak dia guard. dribble, bisa Smooth banget. Kita ngat Ya. orang big man kan turun bawah loh. Enggak, dia guard. bisa banyak hal lah dia. Iya, gitu. Asli, benar. Setuju gue. Yobel Sonda. 4. 4. Gua bilang siapa ya? 4 itu gua triatnya ada di Loka. Wih. Itu orang terakhir yang gua blok. Habis itu kan. Nah, bukan. Dulu gua di timnas nih. Gua kan latihan PON. Sebelumnya timnas. Ya. Terus gua bersumpah gini, semuanya harus gua bisa blok gitu loh. Dan orang yang terakhir di latihan timnas itu hanya Tri. Kenapa? Dia kidal, gua susah. Ini mulai kemana ya? Bingung ya? Bingung gua. Itu doang. Plus langkahnya gitu Iya, lagi. kan dia emang pas gua lihat latihannya triple bos. Bukan sleepingnya triple. Buset, ya pantesan agak susah gitu. Tapi ya ini ya, makanya gue bilang ini orang yang terakhir di woblok itu bolanya dia. Jadi semuanya bisa gue blok-blokin lah ya bolanya. Dia Tri itu yang orang terakhir. Dari semua jajaran timnas waktu yang gue lawan di PON ya. Patokannya itu ya? Iya. Karena lu kan defender. Karena gue defender, jadi gue kalau nggak bisa istilahnya gue jaga orang itu, artinya tugas gue ngapain? Nggak guna. Iya kan? Iya benar. Jadi ya itu. Dan gue waktu di timnas juga, zaman itu, kompetitor gue ada Triatnyana. Jadi gue main selalu match sama dia. Head-to-head sama dia. Iya, main. Ketarik-tarik keluar terus dong tuh. Jadi kan ini lo, gue junior nggak bisa. Dalam arti ya skill set shooting belum ada. Dia bisa nembak. Ya dia nembak oke lah soal, tapi kan dia main apa istilahnya main one two stepnya bagus gitu. Iya betul. Gitu itu kelebihan dia. Ya, jadi ya, gue juga istilahnya ngelihat ya ada sesuatu yang lebih dari dia gitu. Dan itu gue belajar juga dari dia. Benar. Gitu. Poin nomor 5. Nomor 5 ya, aduh nomor 5. Ini pemain zaman sekarang nggak ada yang dihitung nih. Nomor 5 sih apa ya? Gue nggak tahu sih Dodo itu masuk 5 apa 4 ya. Cristiano Ronaldo ya. Kalau ngomongin kalau gue zaman kemarin 2015 sih gue patah nomor 5. Atau gue megang ya 2017 SEA Games itu Dodo gue tahu nomor 5. Nah, tapi masalahnya ya ini jadi masukin nomor 5. Kalau nomor 5 Dodo boleh pilih ya, gue pilih Cristiano Ronaldo. Oh, gitu. Karena ada Adi juga. Iya, cuman kalau Adi kan lebih pure di dalam. 5. Pure 5 dan Dodo bisa inside outside. Yeah. Model kayak ya Jokic zaman sekarang lah ya. Iya. Dia bisa passing, dia bisa dribble bola, dia bisa shooting. Dia lebih kabel mobile lah. Iya, lebih mobile. Itu sih kalau gue. Oke, wah ini pilihan-pilihannya sangat luar biasa ya teman-temannya. Dan pilihan 5 pemain terbaik dari tiap tamu kita di siang hari ini merupakan akhir dari edisi FOMO Fighters bersama dengan tentunya Optimum Nutrition. Thank you banget buat Optimum Nutrition buat supportnya sampai sejauh ini. Support terus karena ini yang kita nggak dapat
Nih di zaman kita main. Di zaman ya. Jadi 90-an lah. Tolong dimanfaatkan dan saya sangat menunggu penampilan dari Amar Tang Tua di season 2025 yang akan dimulai tanggal 11 Januari. Nggak berasa ya. 2,5 bulan lagi lah. 2,5 bulan lagi. But anyway, saya Edison Wardana undur diri, kita akan ketemu lagi di lapangan. Bye bye semuanya. Bye.